komunitas Recording in progress. merupakan komunitas dari mahasiswa Universitas Padjadjaran. Program kami yaitu screening thalassemia dan juga donor darah. Selain itu, komunitas ini akan menjadi wadah komunikasi mengenai aktivitas seperti mengadakan kegiatan senam, campaign, dan acara-acara hari penting. Lalu selanjutnya ada edukasi. Nah, edukasi ini tuh dilakukan sebelum kegiatan berlangsung. Terus juga edukasi itu mengenai donor darah dan thalassemia. Lalu bentuk dari edukasi ini tuh pertama adalah penjelasan. Tuh peserta akan diedukasi berkaitan thalassemia. Dalam waktu yang sama sedikit info berkaitan donor darah juga diselipkan. Lalu yang kedua ada leaflet. Berikut adalah contoh leaflet kami yang akan dibagikan pada saat kegiatan. Untuk metode donor darah sendiri, kegiatan ini akan dilakukan setiap 2 bulan sekali secara rutin di Universitas Padjadjaran dan akan dibantu oleh pihak RSHS sendiri. Nah, kegiatan ini berperan sebagai jembatan antara sukarelawan mahasiswa dengan RSHS untuk membantu berkontribusi dalam mengoptimalkan stok darah yang ada di RSHS. Nantinya, para pendonor akan mendapatkan loyalty card sebagai bentuk apresiasi kami kepada para pendonor karena telah konsisten mengikuti kegiatan tersebut dan akan mendapatkan konsumsi. Lalu untuk screening thalassemia itu akan dilakukan bersama dengan donor darah yaitu 2 bulan sekali dan juga akan dibantu oleh pihak RSHS. Lalu kegiatan ini itu dilakukan guna mendeteksi dini pada penderita penyakit untuk mencegah perburukan dari penyakit ini dan penyebaran dari penyakit thalassemia, dan data yang diraih akan disalurkan ke Yayasan Thalassemia Indonesia atau YTI. Berikut adalah susunan acara dari kegiatan kami. Indikator keberhasilan donor darah adalah banyaknya mahasiswa yang ikut serta dalam kegiatan donor darah minimal memenuhi 25% dari stok darah normal di RSHS dan meningkatnya pasokan darah di RSHS. Sedangkan untuk indikator keberhasilan dari screening thalassemia sendiri adalah jumlah individu yang dites, jumlah kasus thalassemia yang terdeteksi, tingkat keterlibatan keluarga, tingkat kesadaran masyarakat, tingkat partisipasi donor darah, banyaknya data yang terkumpul untuk diberikan ke YTI, individu yang dideteksi thalassemia bisa disarankan ke pengobatan, lalu mengoptimalkan pengobatan untuk pasien thalassemia. Selanjutnya 6C, kolaborasi kami dengan Universitas Padjadjaran sebagai tempat pelaksanaan kegiatan ini secara rutin. Yang kedua ini Rumah Sakit Hasan Sadikin sebagai tempat penyaluran hasil donor darah dan data screening dari kegiatan Tasdora kami. Selanjutnya creativity, kami menggabungkan kegiatan screening tes thalassemia dengan donor darah dan adanya reward pada loyalty card yang bertujuan untuk memberi apresiasi kepada para pendonor karena telah konsisten mengikuti kegiatan ini. Selanjutnya, critical thinking, sebagian besar mahasiswa merupakan individu belia, sehingga mereka menjadi target utama sebagai pendonor darah karena tubuh mereka mampu memproduksi sel darah merah lebih baik dibandingkan orang tua. Lalu kebutuhan angka donor darah yang rendah pada mahasiswa, screening thalassemia yang dilakukan pada mahasiswa dapat mendeteksi dini penderita lebih awal jauh sebelum pernikahan. Indonesia termasuk salah satu negara dengan angka kejadian thalassemia yang tinggi. Selanjutnya untuk karakter sendiri, yaitu dari kepedulian kami terhadap isu mengenai thalassemia dan persediaan darah yang dibutuhkan RSHS, lalu juga melatih kepemimpinan setiap anggota tutorial kami dalam mengeratkan komunikasi dan meningkatkan kolaborasi satu sama lain terkait dengan kegiatan yang akan kami lakukan, dan yang terakhir untuk menumbuhkan rasa empati dan kesadaran diri para pendonor mengenai donor darah dan thalassemia. Selanjutnya untuk citizenship, yaitu untuk menumbuhkan kesadaran akan pentingnya berdonor darah dan screening di lingkungan mahasiswa, lalu memenuhi persediaan darah di RSHS yang nantinya dapat bermanfaat untuk pasien-pasien yang membutuhkan. Lalu yang terakhir memberikan pemahaman mengenai thalassemia dan pentingnya melakukan screening. Dan untuk communication yang terakhir, yaitu kami bekerja sama dengan Hima Fakultas untuk memperkenalkan kegiatan kami ini, yaitu Tasdora, kepada seluruh mahasiswa, lalu bekerja sama dengan pihak donor darah dan laboratorium hematologi di RSHS, dan kami juga aktif berkomunikasi dengan para pendonor melalui grup yang telah kami buat untuk memberikan informasi mengenai kegiatan-kegiatan kami.
Nah, kelebihan dari screening ini adalah sebagai bentuk dari sikap kepedulian dan empati terhadap semua kalangan. Lalu banyaknya jumlah mahasiswa dalam Fakultas Kedokteran yang akan berpartisipasi. Lalu kelemahannya itu adalah kekurangan waktu untuk dilaksanakan dalam satu blok pada satu semester. Lalu kekurangan tenaga kerja untuk mengurus kegiatan. Boleh di next. Dan peluangnya itu adalah manfaat-manfaat dari donor darah terhadap masyarakat dan dinas kesehatan, termasuk mendeteksi penyakit dan cara mencegahnya, serta menurunkan resiko penyakit dan adanya deteksi dini bagi penyakit tersebut. Lalu sebagai pencegahan awal untuk mewarisi keturunan thalassemia. Nah, untuk hambatan atas DORA ini, satu adalah masalah pada ketersediaan jenis darah tertentu, terusnya teknologi tes thalassemia sekarang yang memakan waktu yang lama, dan memerlukan dana dalam kegiatan ini. Harapan dari TAS-DORA ini adalah dengan adanya kegiatan ini dapat meningkatkan kesadaran mahasiswa dalam kepentingan untuk terus berkontribusi rutin dalam kegiatan donor darah. RSAS dapat terbantu dalam menyediakan pasokan darah, mampu membantu dinas kesehatan dalam memperbarui data thalassemia, dan Fakultas Kedokteran Universitas Padjadjaran mampu menjalin kerjasama dengan fakultas-fakultas kedokteran di universitas lain telah mengumpulkan data thalassemia. Berikut dokumentasi dari kegiatan kami. Mungkin cukup sekian yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Silakan Dr. Grady. Alhamdulillah Ya, sudah bisa. terima kasih banyak Prof. Izin Prof. Selamat siang Dok. Mohon maaf saya terlambat ya. Baik, Festival Gagasan ya, baik dari tutor 1 ini TAS DORA ya, saya langsung tadi mikirnya Dora, The Explorer gitu ya. Oke, menarik ya, betul. Jadi sebenarnya kegiatannya sudah dilaksanakan ya? Untuk kegiatannya belum dilaksanakan, Dok. Oh, belum, baru mau. Iya, Dok, baru proposalnya. Oke, ya, baik. Untuk menghemat waktu, silahkan saya berikan kesempatan pada panelis pertama. Mungkin mau siapa? Dr. Ghazali? Huruf A dulu biasanya. Mangga, Dr. Ahmad, mangga. Bisa aja. Oke, terima kasih ya presentasinya untuk tutor dari kelompok pertama. Ya, planningnya bagus ya, mau dirutinkan untuk mendapatkan pasokan darah yang lebih banyak ya di RSAS. Terima kasih sekali untuk idenya. Tadi kesulitannya adalah salah satunya kekurangan tenaga untuk membuatnya kontinu. Dari kalian sendiri ada ide apa untuk misalnya ini diaplikasikan biar kontinu, bagaimana gitu? Dokter, maaf suaranya kecil, Dok. Oke. Di saya sih jelas ya. Kayaknya udah Ke ruangan kali ya, mungkin ke ruangan jadi kecil. Speaker ruangannya bisa naikkan volumenya mungkin. Ini udah mentok soalnya Pak Ustadz. Ya, di saya sih jelas tadi. Apa ide dari tutor 1 untuk menjawab masalah kekurangan tenaga dan keberlanjutan. Oke, silakan. Kelompok 1 tadi kayaknya ada yang enggak di Jatinangor, ada yang di Jatinangor ya? Silakan yang jawab yang mana? Silakan. Untuk mengatasi kekurangan anggota sendiri, sebenarnya Dok, kami itu udah berencana buat kerjasama dengan BEM fakultas dan BEM universitas. Nah, cuman yang masalahnya itu balik lagi di waktunya Dok, buat bikin perizinan seperti itu Dok. Oke, ada yang lain? Kira-kira butuh berapa orang untuk bikin konten? Kalau perizinan kan biasanya di awal ya, Ghazali ya, kalau udah jalan kan bisa terus gitu. Tapi dari kalian idenya gimana untuk biar kontinu? Kira-kira butuh berapa orang? Tadi rencana tiap 2 bulan sekali ya? Atau ya, kalau nggak salah ya? Silakan. Dok, punten, apakah terdengar suaranya? Yes. Ya, dengar jelas.
Ya, ini pakai mikrofon lebih jelas. Nah, ini yang paling depan tuh kelompok 1 semua kelihatannya ya. Gimana? Menurut saya sih dok 30 orang, karena saya sebelumnya itu udah pernah buat donor darah juga bareng dokter Hasan. Waktu di OKK saya itu sekitaran 30 orang juga buat banyak divisi, kayak logistik. Jadi sebenarnya hambatan kami di situ sih dok. Karena kekurangan orang, jadi kekurangan divisi, jadi lebih lama kerjanya gitu dok. Mungkin ada teman-teman yang di Jatinangor ingin ditambahkan. Izin menjawab, Dok. Ya. Untuk kegiatan publikasinya sendiri, itu dari kitanya ada panitia publikasi, cuman nanti kita membutuhkan bantuan publikasi dari hima-hima fakultas lain untuk mengajak mahasiswa untuk ikut berkontribusi ke dalam komunitas kami. Untuk tenaga yang lainnya, kita kan kerjasama juga dengan RSHS. Nanti dari pihak RSHS akan membantu kami untuk melaksanakan kegiatan ini, Dok. Gitu. Untuk proses donor darah dan screening talasemianya. Terima kasih. Mangga Dokter Gozali atau Dokter Resti mungkin ada. Ya, baik. Mangga Dokter Gozali. Baik, terima kasih Dr. Resi, Dr. Arif. Oke, selamat ya grup tutor 1 dengan ide gagasan Tasdora gitu. Saya juga menikmati membaca proposal kalian dan saya pikir tadinya usulan ini belum sudah dilaksanakan, ternyata belum ya. Oke. Baik. Saya langsung saja memberikan masukan karena mohon mungkin nanti dicatat ya, baik Putih, Fania, dan teman-temannya di Jatinangor, karena usulan yang kalian buat menurut pandangan kami dari tim periset talasemia itu sangat strategis begitu. Dan kalau tadi kekurangan orang dan terbatas waktu, apalagi kalian mahasiswa berganti-ganti, maka cara yang paling tepat menurut pandangan kami adalah kalian bergabung dengan kami, tim periset talasemia bersama dengan Prof. Ramdan Panigoro. Begitu. Namun tentunya hal yang menjadi tantangan dan menarik, terutama pada mereka non penyintas talasemia, itu adalah kebutuhan akan role model. Begitu. Nah, sekarang saya pengen tahu nih, dari tutor 1 ini, coba raise hand siapa yang nanti akan melakukan screening ketika usulan kalian berjalan. Siapa yang akan melakukan screening? Izin menjawab, Dok. Dari kesepakatan kita semua, kita akan melakukan screening talasemia. Oh, oke. Ya. Oke, jadi minimal seluruh kelompok tutor tahun 1 melakukan screening ya. Oke, dan tentunya kalian sudah tahu dampak ketika screeningnya semisal positif carrier talasemia. Oke, kami pegang janjinya, nanti akan saya sampaikan ke ketua peneliti. Yang kedua adalah siapa coba di sini raise hand. Apakah kelompok 1 ini 10 orang siap untuk mendonorkan darahnya? Kita semua siap, Dok. Oke, baik. Karena itulah tantangannya, artinya memberikan role model, apalagi kalau tadi sasarannya adalah mahasiswa. Yang ketiga adalah untuk donor darah sendiri, sebenarnya sudah ada unit
terpadu pelayanan donor darah, baik terutama yang dikelola oleh pemerintah, yaitu PMI Kota Bandung, begitu. Namun yang menjadi tantangan dari hasil riset kami itu adalah kebutuhan reminder dari para penyandang talasemia. Reminder apa? Reminder untuk minum obat. Perlu reminder untuk kapan transfusi. Dan yang ketiga adalah body. Jadi body itu body itu bukan hanya teman, tetapi bukan hanya reminder, tetapi juga body yang siap untuk mendonorkan darahnya ketika stok darahnya itu kurang di PMI, begitu. Nah, ini sebenarnya yang menjadi impian tim periset talasemia, terutama kami, gitu, bersama Prof. Ramdan, begitu. Ya, maka kami tunggulah setelah ujian nanti, setelah Lebaran, tolong bertemu dengan saya dan Prof. Ramdan. Kita sama-sama implementasikan sesuai dengan janji kalian. Gitu aja, Dr. Grady. Nah, ini ada Dr. Nur Melanisari juga. Alhamdulillah. Baik dok, terima kasih Dr. Ghazali. Ya, baik. Terima kasih. Masukan-masukannya sudah banyak ya. Betul, kalau dari saya sih masukannya pertama-tama selamat dulu ya. Tas Dora, jangan lupa nanti ya karakter lainnya dibawa juga. Siapa sih yang suka nyuri tasnya Dora itu siapa sih? Swiper ya. Jangan sampai ya kayak gitu ya. Oke. Benar, betul ya. Jadi suatu program itu yang terpenting adalah kontinuitasnya gitu ya. Jadi hal yang berkesinambungan setelahnya. Jadi jangan bikin program udah gitu nggak bisa diikutin sama yang berikutnya gitu ya. Misalkan kalau misalkan Anda memang mau mewariskan program ini ke adik atau ke batch berikutnya gitu ya. Nah, Dr. Melanisari nih salah satu ahlinya bikin program bagus, semuanya programnya, terus udah gitu bingung gitu ya jalaninnya gimana, karena kurang orang gitu ya, padahal bagus programnya gitu ya. Terus bagi yang sudah pernah pengalaman di lapangan, nah itu juga kerjasama misalkan dengan PMI daerah mana itu juga ngaruh gitu. Jadi jangan-jangan ntar nggak sampai ke RSAS malah darahnya kemana gitu PMI-nya. Nah itu juga jadi salah satu yang harus diperhatikan. Maksudnya sebenarnya sih nggak masalah ya mau dibawa kemana toh pasti akan terpakai dan akan berguna gitu. Tapi yang penting Anda kalau mau jalurnya kemana harus tahu persis gitu. Jadi supaya sama-sama enak kan. Tahu-tahu tiba-tiba nanti ada yang nggak enak. Nah itu lebih nggak enak lagi gitu kitanya kerjasamanya gitu ya. Udah itu aja ya dari saya. Terima kasih grup 1, tepuk tangan dulu, silakan tepuk tangan dulu, terima kasih. Baik, silakan kembali ke tempat. Berikutnya adalah siap-siap grup kedua dengan sebentar saya lupa apa ya nama ini. Edumia, ya baik Edumia, silakan grup Edumia. Oke, terima kasih dok. Ya, bagi para panelis yang untuk link untuk mengisi nilai itu masih ada error servernya di sananya, katanya padam lampunya di Jatinangor. Jadi tunggu dulu. Catat dulu aja. Ya, dicatat dulu betul dok. Ya, sudah siap? Tutor 2? Ya, boleh silahkan di roll videonya. Oke, selamat siang dokter-dokter dan prof sekalian. Perkenalkan kami dari kelompok 2 tutor dengan dokter tutor Prof Betty di sini. Terima kasih juga sudah hadir, Prof. Di sini kami akan mempresentasikan atau meng-play video tentang festival gagasan yang telah kami lakukan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kepada para dokter penguji dan teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Gabriel Masakatami selaku Ketua Kelompok Tutorial 2 HIS, yang pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan hasil kegiatan festival gagasan yang telah kami lakukan. Anggota dari kelompok Tutorial 2 HIS terdiri dari pertama ada Sandy, Kanaya, Anania, saya, Gabriela, Habib, Syafa, Salwa, Taufik, Rafa, dan juga Haura.
Mungkin kepada presenter pertama, dipersilahkan. Baik, saya akan menjelaskan mengapa kami memutuskan untuk mengintervensi kasus leukemia. Pertama, hematological malignancy menjadi masalah yang semakin meningkat di Indonesia. Pada Departemen Anak, jumlah leukemia sendiri mencapai 57% di antara kanker darah lainnya. Kedua, mempertimbangkan bahwa leukemia ini merupakan penyakit yang disebabkan oleh mutasi, sehingga sulit untuk dihindari. Pada tahun 2020, data WHO menyebutkan ada 474.519 kasus baru leukemia dan angka kematiannya mencapai 311.519 kasus. Ketiga, langkah preventif yang bisa kita lakukan adalah meminimalisasi faktor risiko dengan menerapkan pola hidup sehat. Itu sebabnya terdapat urgensi untuk mengedukasi dan juga meningkatkan kesadaran masyarakat tentang kanker darah leukemia. Selanjutnya, terkait sasaran. Yang pertama yaitu edumia. Edukasi leukemia ini ditujukan kepada masyarakat dari seluruh kalangan dan tidak terbatas dalam usia. Untuk jangka pendek, berbanyak pengetahuan masyarakat terkait leukemia, dan untuk jangka panjang, masyarakat itu lebih peduli terhadap kesehatan terkait leukemia. Target sasaran yang kedua yaitu iLeukemia. Aplikasi penunjang untuk penderita leukemia ditargetkan kepada penderita dan pendamping agar lebih terpantau kondisi kesehatannya. Selanjutnya mengenai metode kegiatan. Jadi untuk edukasi sendiri kami melakukan campaign. Yang pertama ada air campaign dengan sasaran itu masyarakat umum pengguna Instagram, dengan tempatnya itu melalui media sosial Instagram. Dan waktu pelaksanaannya itu pada tanggal 27 Maret hingga 7 April 2023. Lalu selain air campaign, kami juga melaksanakan ground campaign dengan sasarannya adalah masyarakat umum Kota Bandung, bertempat di alun-alun Kota Bandung dan dilaksanakan pada tanggal 2 April 2023. Dan yang terakhir kami juga merancang aplikasi Edumia yang bernama iLeukemia dengan sasarannya itu pasien dari leukemia sendiri. Dan waktu perancangan itu adalah pada tanggal 27 Maret hingga 1 April 2023. Tujuan diadakannya kegiatan Edumia ini yang pertama itu adalah meningkatkan pengetahuan, pemahaman, dan kesadaran masyarakat mengenai leukemia. Sedangkan aplikasi dari iLeukemia ini tujuannya yaitu memfasilitasi pemantauan perkembangan kesehatan penderita leukemia dan meningkatkan kepatuhan konsumsi obat dan kontrol rutin penderita leukemia. Berdasarkan hasil aktivitas yang kami lakukan di akun media sosial, pada pertanyaan pertama, yaitu apa itu leukemia, 82% responden menjawab benar, yaitu B. Kelainan produksi sel darah putih yang tidak normal dan berlebih di sumsum tulang. Lalu pada pertanyaan kedua, apa sajakah tanda dan gejala dari penderita leukemia? 78% responden menjawab jawaban benar, yaitu A. Lemas, mudah terkena infeksi, dan muncul bercak merah. Selanjutnya, untuk pertanyaan ketiga, yakni treatment mana sajakah di bawah ini yang dapat digunakan untuk mengobati leukemia, sebanyak 85% responden menjawab jawaban benar, yakni kemoterapi dan transplantasi stem cell. Untuk pertanyaan keempat, yakni jenis leukemia apakah yang prevalensinya paling banyak di Indonesia, sebanyak 53% responden menjawab jawaban benar, yakni pilihan C, acute myeloblastic leukemia. Pertanyaan selanjutnya yaitu pertanyaan kelima, apa penyebab dari terjadinya leukemia? Di sini 47% responden menjawab benar dengan jawaban mutasi genetik pada stem cell. Baik, selanjutnya untuk indikator keberhasilan dari aktivitas kami ini dibagi menjadi dua metode, yaitu ground campaign dan juga air campaign. Untuk ground campaign, indikatornya itu adalah jumlah target peserta edukasi mencapai minimal 20 orang. Dan untuk pencapaian sendiri berhasil tercapai karena kami berhasil mengedukasi sebanyak 27 orang. Untuk yang kedua yaitu air campaign, yaitu jumlah pengikut akun Instagram Edumia minimal mencapai 50 orang. Untuk pencapaian juga tercapai karena kami berhasil mengumpulkan sejumlah 56 pengikut. Untuk indikator keberhasilan selanjutnya yaitu untuk metode air campaign, indikator keberhasilan jumlah penonton video Reels edukasi minimal mencapai 2.500 views tercapai karena views yang kita dapatkan untuk video Reels adalah 2.859 views. Kemudian untuk indikator keberhasilan presentasi jumlah akun yang menjawab kuis dengan benar minimal mencapai 40% dari keseluruhan akun yang mengisi kuis tercapai. Jadi kesimpulan yang dapat disimpulkan adalah Edumia merupakan kegiatan yang ditujukan dalam memberikan edukasi terkait leukemia. Edukasi dilaksanakan melalui air campaign dan ground campaign. Nah, dilakukan juga pembuatan aplikasi iLeukemia sebagai bentuk berlanjutan dari Edumia. Baik, untuk berikutnya adalah sedikit lampiran dari kegiatan yang sudah kami lakukan selama festival gagasan ini. Yang pertama ada akun dari Instagram dari akun Edumia. Yang kedua adalah poster Edumia yang kami lakukan yang kami berikan saat melakukan ground campaign dan juga air campaign. Berikutnya adalah sedikit dokumentasi saat kami melakukan ground campaign dan juga ada cuplikan dari kuis Edumia yang sudah kami publikasikan dalam akun Instagram kami. Dan berikutnya juga adalah lampiran dari aplikasi iLeukemia yang sudah kami rancang.
Untuk demonstrasinya mungkin kepada teman saya dipersilahkan. Baik, di sini merupakan demonstrasi rancangan aplikasi yang kami buat. Yang pertama itu ada tampilan selamat datang di Leukemia. Bisa diklik masuk juga, dan ketika sudah di halaman utama itu terdapat beberapa fitur. Di sini ada 4 fitur utama, yaitu berita tentang yang berkaitan dengan leukemia. Kalau ada catatan gejala harian, itu yang fungsinya adalah untuk mencatat dan juga memantau gejala yang dialami. Tampilannya seperti ini. Lalu selanjutnya adalah tentang leukemia, di mana di sini merupakan berisikan tentang informasi tentang leukemia, seperti apa itu leukemia. Lalu selanjutnya adalah ada fitur catatan pengobatan. Di sini itu fungsinya sama seperti catatan gejala harian, yaitu untuk mengontrol dan juga memantau. Lalu ada rekomendasi pola makan, yaitu berisikan tentang makanan yang baik yang harus dikonsumsi untuk penderita leukemia. Mungkin sekian dari apa yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Terima kasih. Grup 2. Kenalin, aku Hana dari Fakultas Kedokteran Universitas Pajajaran. Kalian pasti pernah dengar kan istilah kanker payudara, kanker serviks, dan kanker-kanker lainnya. Tapi kalian pernah dengar gak istilah kanker darah? Iya, kanker darah. Namanya leukemia. Leukemia bukannya kekurangan darah? Bukan, kalau itu mah namanya anemia. Nah, penasaran gak apa itu leukemia? Ayo sini ikut aku. Nah, jadi leukemia itu adalah gangguan pada pembentukan sel darah putih. Nah, sel darah putih yang abnormal tadi itu bakal menumpuk terus bisa menghambat produksi dari sel darah kita yang sehat. Nah, akibatnya sel darah kita yang sehat itu bakal sedikit jumlahnya. Terus muncul deh kelainan-kelainan pada leukemia. Kalian tahu nggak, dibandingin kanker darah lainnya, jumlah kasus leukemia itu mencapai 57% loh. Terus, di antara kasus kanker lainnya, leukemia ini menempati posisi kelima dengan angka kasus kematian tertinggi. Kok bisa sih seseorang terkena leukemia? Jadi, ada yang namanya stem cell atau sel punca pada sumsum tubuh kita, yang nantinya sel punca ini akan berkembang menjadi sel pembentuk darah pada tubuh kita yang memiliki fungsinya masing-masing. Pada leukemia, terjadi mutasi atau perubahan pada sel pembentuk darah putih, sehingga sel menjadi tidak dapat berfungsi dengan normal dan menumpuk. Bentar, fungsi sel darah putih apa sih? Sel darah putih itu fungsinya buat sistem pertahanan tubuh kita. Kebayang nggak sih kalau sel darah putih dalam tubuh banyak, tapi nggak berfungsi sama sekali? Seru banget ya. Terus gejala apa aja sih yang muncul di penderita leukemia? Yang pertama, penderita leukemia biasanya mengalami lemah, letih, lesu, lelah, dan malas. Yang kedua, penderita leukemia biasanya akan mengalami pendarahan. Ketika mereka terluka sedikit saja, darah yang keluar bisa lebih banyak daripada biasanya. Dan yang ketiga, penderita leukemia biasanya mudah terinfeksi penyakit. Yang keempat, penderita mengalami pembesaran pada hati dan mata. Dan yang terakhir, penderita leukemia mengalami nyeri pada kulit. Gimana sih penanganan leukemia? Yang pertama adalah kemoterapi. Jadi, kemoterapi merupakan kombinasi pemberian obat-obatan untuk menghancurkan sel-sel kanker. Tapi, efek samping dari kemoterapi ini, selain dia menghancurkan sel-sel kanker, dia juga bisa menghancurkan sel-sel yang sehat loh. Kedua, transplantasi. Jadi, penderita leukemia juga bisa menerima bantuan berupa transplantasi sel punca. Jadi, sel punca yang rusak akibat leukemia akan digantikan dengan sel punca yang sehat dari sumsum tulang pendonor. Nah, itu dia sedikit informasi mengenai leukemia. Sekarang, kalian udah tahu kan apa itu leukemia? Yuk, ikutin terus perjalanan kita di akun Instagram Edumia, A-nya 2 ya. Edumia di mari. Ada Edumia, jangan lari. Ya, baik. Ada apa? Ada leukemia, jangan lari. Apa tadi terakhirnya? Ada edumia, jangan lari. Oh, ada leukemia, jangan lari. Maaf ya, ini sinyal ini memang. Baik, wah ini ada ibunya lagi ya. Ini ada Prof Betty. Gitu ya. Selamat ya Prof. Ini anak-anaknya ternyata kreatif. Ya, kesempatan pertama ditukar mungkin ya Dokter Ghazali dulu silakan. Baik, oke. Ya, terima kasih Dokter Grady. Alhamdulillah, ini buat saya ini malah selalu lah namanya mendapatkan suatu insight dari guru besarnya langsung begitu. Ini sebenarnya saya tuh jadi ngiri pengen jadi mahasiswa lagi sebenarnya, karena
kalau melihat dan memahami rekam jejak dari Prof. Betty, maka rekam jejak risetnya itu dan PPM-nya itu adalah pada aspek limfoma dan breast cancer ya Prof ya, gitu. Dan di sini yang membuat saya iri adalah mahasiswa di sini langsung mengikuti kegiatan riset dan PPM-nya Prof. Betty, begitu. Dan memang beliau ahlinya di sana, begitu. Dan dengan wahana itu pasti yakin dengan kalian tadi menyampaikan video tersebut belajar tuh semua hematoimunologi begitu. Nah, maka untuk hal ini mungkin yang menjadi tantangannya adalah ini pembelajaran nih buat saya juga dalam hal memfasilitasi pembelajaran ini begitu sebagai dosen gitu maksudnya adalah ini keberlanjutannya nih dari air campaign dan ground campaign yang dilaksanakan oleh teman-teman mahasiswa semua. Ini merupakan ide brilian begitu. Nah, pertanyaan kepo saja, apakah dari terutama pada air campaign kalian melakukan talking begitu atau integrasi dengan komunitas-komunitas penyintas leukemia atau suatu komunitas yang memang telah terbangun sebelumnya begitu. Mungkin ada tanggapan? Oke, baik, terima kasih Dok untuk tanggapannya dan juga pertanyaannya. Untuk menjawab terkait kolaborasi yang kita adakan di Air Campaign ini, kebetulan kami tidak melakukan kolaborasi dengan pihak yang terkait, terutama tentang dari leukemia itu sendiri. Di mana karena tujuan kami adalah untuk memberikan edukasi terhadap pengguna Instagram seperti itu, Dok. Jadi kami tidak melakukan kolaborasi dengan pihak manapun. Terima kasih, Dok. Iya, betul. Ya memang itulah artinya keberlanjutan dari campaign ini yang perlu dijaga begitu. Artinya dengan kita berkolaborasi dengan komunitas-komunitas yang ada sebelumnya begitu, dan saya yakin karena leukemia ini merupakan suatu penyakit kronis dan pemerintah pun telah banyak mengeluarkan regulasi pelayanan-pelayanan kesehatan yang ada untuk menjamin kualitas hidup mereka, kualitas hidup para penyintas leukemia ini. Pasti yakin di sana ada semisal komunitas yang resmi gitu sehingga kita bisa ikut berkontribusi sama-sama gitu. Maka selanjutnya adalah masukan saya nggak tahu mungkin tugas kita ya Prof sebagai dosen ya, artinya menyiapkan suatu konsep yang besar kira-kira nanti peranan teman-teman mahasiswa ini di mana nih begitu. Sehingga kalian bisa melanjutkan. Saya mudah-mudahan nih dari apa yang dilakukan oleh teman-teman semua di sini, dari SWOT yang dilaksanakan, nanti bisa ketahuan tuh tantangannya apa, selanjutnya gimana untuk kelompok-kelompok berikutnya bersama Prof. Betty. Itu saja, ini keren banget. Hatur nuhun, Dr. Grady, Prof. Betty. Ya, terima kasih Dr. Ghazali. Silahkan Dr. Ahmad. Terima kasih. Tadi saya melanjutkan pertanyaan penasaran dengan Dr. Ghazali tadi ya. Kalau tidak kontakkan dengan komunitas-komunitas yang telah ada terdahulu, saya sebenarnya penasaran gimana kalian bikin reels bisa viewernya sekian banyak gitu. Coba bisa diceritakan nggak? Mungkin teman-teman lainnya juga nanti kalau misalnya ada yang ingin fokus ke edukasi, mungkin yang namanya generasi Z ya sekarang mungkin Dok ya, jadi harus tahu gimana strategi untuk menyebarkan informasi secara cepat dan viral gitu ya. Barangkali bisa diceritakan. Baik dokter, terima kasih atas pertanyaannya. Mungkin sebetulnya air campaign yang kami lakukan ini memang bertujuan untuk menyasar sebanyak mungkin orang, karena sasaran dari kami juga semua orang berhak mengetahui tentang leukemia dan berhak untuk aware terhadap itu. Jadi untuk promosi dari video kami sendiri ini, kita meng-share video ini ke sebanyak mungkin orang gitu. Sebenarnya dari sekarang juga masih beberapa di-share, jadi terus dilaksanakan, dibagikan terus sehingga harapannya dari kami juga edukasi ini tidak terputus hanya di kami saja gitu, Dok. Betul. Hebat ya, padahal baru 1 reels kalau saya lihat ya.
kedepannya harus diteruskan bikin konten-konten yang edukatif lagi ya. Mungkin dari saya gitu Dokter Resti. Ya. Baik, Dr. Ahmad, terima kasih. Sedikit dari saya, sebetulnya tadi menyasarnya siapa sebenarnya pengen yang disasar, ada tujuannya nggak? Mau disasar siapa dulu gitu, nggak? Untuk spesifiknya dari kami belum ada, tapi masyarakat secara luas ini yang kami sasar gitu, Dok. Oke, jadi kan tadi kan caranya dibagi-bagi ya, gitu ya. Nah, itu dibagi-baginya gimana tuh? Cara membaginya gimana? Lewat link kah atau gimana? Baik, izin jawab Prof. Jadi benar kami bagikan video dari Reels kami itu dengan link. Namun untuk target dari edukasi sendiri sebenarnya, jadi dari data yang sudah saya baca, untuk leukemia sendiri prevalensi paling tinggi Indonesia adalah tipe yang akut myeloblastik, di mana itu merupakan 53% dari kasus semua leukemia yang terjadi. Dan dari kasus tersebut, prevalensi paling tingginya itu adalah laki-laki dengan usia 40-60 tahun. Nah, jadi pada saat kami melakukan ground campaign, sebenarnya kami tidak terbatas untuk hanya menargetkan para pria dengan usia 40-60 tahun, tapi ke semua orang luas juga, Prof. Dok. Oke, itu ya yang ground campaign ya, berarti yang udah dilaksanakan di alun-alun gitu? Iya, benar, Dok. Oke, gimana tuh yang waktu di alun-alun gimana? Anda buat booth sendiri atau gimana tuh? Atau nggak mungkin ya teriak-teriak oke di pasar. Soalnya belum tentu menarik gitu kan kalau ngomong darah gitu, apaan gitu sih. Gimana tuh caranya? Baik, untuk menanggapi hal itu, Dok, kebetulan kami ketika di lokasi kami membagi menjadi 3 kelompok. Nah, jadi setiap kelompok ini seperti mencari apa ya? Mencari masyarakat umum yang sedang mencari mangsa. Seperti itu, Dok. Jadi kita, ya, yang sedang ngabuburit, Dok, karena sekarang Ramadan. Oh, sedang. Iya, betul. Iya, Nah, makanya bisa dapat realnya banyak tuh. Sedang ngabuburit ya, oke. Masyarakat umum yang sudah mendengarkan edukasi kita juga, kita sekalian untuk berbagi takjil, Dok. Gitu seperti itu. Ya, dan jadi itu alhamdulillahnya siasatnya kita ya. mendapatkan respon yang sangat baik, Dok. Mengapa? Karena banyak sekali yang tertarik untuk mendengar dari edukasi kami sendiri itu, Dok. Terus Ya. ada takjil ya, itu yang benar sih. Itu sebenarnya intinya ya, memang yang menarik tuh itu dulu. Ya, betul sekali. Kontennya biasanya mengikuti gitu ya, orang yang apalagi kalau Anda menjelaskannya dengan menarik, wah udah gitu, senang aja mereka gitu ya nongkrong di situ. Bahkan nanti kemana-mana gitu ya, nanyanya biasanya itu yang susah terrem gitu ya. Betul. Nanyanya kemana-mana gitu ya. Asal jangan ada yang nanya nomor telepon, enggak kan? Hati-hati ya. Kalau daerah alun-alun situ malah yang ada apa sih? Yang pocong-pocong itu bukan figur-figur. Hati-hati. Oke, baik. Terima kasih grup 2. Terima kasih Prof. Betty. Tepuk tangan dulu dong. Terima kasih, Prof. Terima kasih, Prof. Ya, baik. Silakan. Nuhun, Ya, Prof. mangga Prof. Nuhun. Ya, mangga Prof. Silakan. Tutor 3 berikutnya. Siap-siap. Judulnya Pemadam AIDS. Ini menarik. Pemadam Ya, AIDS. Pemadam AIDS. Pemadam AIDS. Menarik. Kayaknya baru kali ini saya dengar yang bahas AIDS. Baru kali ini juga saya soalnya ada di Festival Gagasan HISA. Biasanya saya ada di mana gitu ya, dipinjamkan di mana. Ya, silakan boleh grup 3. Selamat siang Dokter dan Prof. Izinkan kami dari kelompok tutorial 3 dari Blokis untuk mempresentasikan tentang festival gagasan kami. Boleh tolong di play. Punten Dok, sedang ada kendala dari share screen-nya. Ya, baik.
Latar belakang dari kegiatan kami ini dan juga mengambil kasus HIV/AIDS sendiri itu karena berdasarkan hasil survei yang kami dapatkan melalui media sosial Instagram masing-masing anggota kelompok menunjukkan itu masih banyak sekali yang awam akan penularan virus HIV/AIDS ini, seperti penularan HIV menggunakan atau lewat kontak fisik itu menular atau enggak ya, terus kalau lewat air liur bisa enggak gitu-gitu, dan ternyata masih banyak yang masih awam akan hal itu. Dan juga berdasarkan data Kementerian Kesehatan Republik Indonesia tahun 2021, penderita HIV AIDS itu mencapai 526.841 kasus, di mana ini sangat tinggi sekali, dan dengan kasus barunya itu sebanyak 27.000 gitu. Dan 12.533 diantaranya itu dialami oleh anak usia di bawah 12 tahun. Lalu tujuan dari kegiatan kami ini yaitu untuk meningkatkan pemahaman, kesadaran mahasiswa dan masyarakat di lingkungan Universitas Pajajaran itu tentang mengenai HIV dan AIDS ini gitu. Dan juga targetnya itu dalam skala mahasiswa Universitas Pajajaran dan masyarakat di Universitas Pajajaran, yang kemarin itu kita ke bapak-bapak ojol di gerbang lama Universitas Pajajaran. Mitos atau fakta kalau pengidap HIV/AIDS tidak dapat memiliki anak yang sehat? Benar. Pertanyaan yang kedua, mitos atau fakta HIV bisa tertular melalui ASI? Mitos atau fakta kalau HIV/AIDS bisa menular lewat darah? Benar. Mitos atau fakta HIV bisa tertular melalui alat makan? Fakta. Fakta. Mitos atau fakta HIV/AIDS bisa menular lewat air liur? Nah, manfaat yang bisa diberikan yaitu yang pertama, dapat mengetahui definisi HIV/AIDS secara rinci, lalu dapat mengetahui cara pencegahan HIV/AIDS, lalu mengetahui cara penularan HIV/AIDS, dan meluruskan stigma buruk masyarakat terhadap penyandang HIV/AIDS. Nah, tahap pelaksanaannya sendiri yang pertama itu kita ada lokasi kegiatan, yaitu ada 6 tempat atau 6 area. Yang pertama di Gerlam atau Gerbang Lama Universitas Pajajaran Kampus Jatinangor, lalu di Fakultas Hukum, Fakultas Ilmu Budaya, Fakultas Ilmu Komunikasi, Fakultas Psikologi, dan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam. Lalu untuk timeline kegiatan sendiri kami ada persiapan, pelaksanaan, dan evaluasi. Nah, di persiapan sendiri itu yang pertama diskusi dan fiksasi konsep kami itu dilakukan pada 28 Maret 2023 sampai 29 Maret 2023. Lalu pembuatan materi untuk brosur dan poster sendiri itu pada 30 sampai 31 Maret 2023. Lalu untuk pembuatan infografis 31 Maret 2023, lalu ada pembuatan Instagram feeds dari tanggal 31 Maret sampai 5 April 2023. Lalu untuk pembuatan asesmennya, pretest post-test dan lain-lain itu pada tanggal 30 sampai 31 Maret 2023. Lalu ada pelaksanaan kegiatannya, yaitu kami lakukan pada 31 Maret 2023 di hari Jumat. Dan lalu ada proses edit video untuk di feed Instagram kami itu dari 31 Maret sampai April 2023. Lalu pengunggahan edit video tadi yaitu melalui Instagram feeds dan story itu dari tanggal 31 sampai 5 April 2023 secara bertahap. Nah, lalu untuk tahap evaluasinya itu yaitu pendataan pretest dan post-test dan lain-lain itu di tanggal
6 sampai 7 April. HIV itu ialah virus yang menginfeksi sel darah putih yang menyebabkan imunitas menurun. Sedangkan D itu adalah kumpulan gejala yang timbul karena menurunnya imunitas yang disebabkan oleh infeksi HIV itu sendiri. Jadi hasil yang menunjukkan sebenarnya HIV itu virusnya itu penyakitnya. Jadi orang yang dengan HIV itu akan lebih mudah terkena penyakit lain, akan lebih mudah capek karena imunitasnya menurun. Sebagai alat makan saya nggak tahu keamanan nggak akan keluar. Gitu. Buat datanya, per Juni 2022 kemarin data dari Kementerian Kesehatan itu ada 500 lebih dari 500.000 orang terjangkit HIV dengan 70% pada usia 25 sampai 49 tahun, 15% pada usia 20 sampai 25 tahun. Di sini kami membuat sebuah poster yang berisikan beberapa pertanyaan yang diupload di sosial media masing-masing melalui Instastory Instagram. Hasil polling menunjukkan dari soal 1 sampai 7 terdapat jumlah respon tertinggi yaitu 789 orang. Dan terdapat diagram batang yang menunjukkan responden yes itu merah, responden no itu orange. Lalu terdapat 3 video yang kami upload di sosial media Instagram Reels. 3 dari video ini berisikan 2 mitos dan fakta kepada masyarakat dan 1 video wawancara kepada mahasiswa. Dan kami berfokus kepada jumlah views yang didapat dengan total 8.027 orang. Dan sangat tinggi sekali dibandingkan target kami. Dan total 486 likes dengan rata-rata 162 per video. Terdapat pretest post-test yang kami bagikan sebelum dan sesudah wawancara kepada mahasiswa. Di sini hasil pretest menunjukkan bahwa rata-rata terdapat 34,29 per 100 poin. Dan hasil post-test dengan rata-rata 80,8 per 100 poin. Di sini kita terdapat kenaikan sebanyak 46,51% dari hasil pretest. Dapat disimpulkan, menurut hasil yang didapat, masih banyak dari kalangan mahasiswa dan masyarakat yang belum mengerti pasti mengenai HIV dan AIDS. Dengan terlihat dari hasil polling, pretest, dan menunjukkan peningkatan hasil dari post-test, serta melebihi target views dan likes untuk Reels. Ya, sinyalnya ya di situ. Sinyalnya bagus nggak di situ? Sinyalnya ya. Oke, sudah cukup grup 3? Sudah, Dok. Cukup. Oke. Saya mulai dari saya dulu deh. biar nggak ngantuk ya. Saya maksa nih. Pokoknya saya duluan. Baik. Pemadam AIDS Madam ya, singkatannya ya tadi ya. Madam kan tadi itu? Iya, Dok, Madam. Madam, oke. Pemilihan lokasi. Nah, kenapa milihnya di tempat-tempat yang tadi? Baik, Dok. Izin menjawab untuk pemilihan lokasi itu sendiri karena kami melihat prevalensi dari penderita HIV ini sendiri itu tingginya di 20 sampai 49 tahun. Jadi kami mengambil mahasiswa dan juga masyarakat karena untuk mahasiswa sendiri umurnya rentangnya 20, banyak yang 20 sampai 23 tahun dan masyarakat itu sendiri banyak yang 40 tahun ke atas. Begitu, Dok, mungkin. Oke, jadi pemilihan tadi Bapak-bapak ojek juga karena masuk grup situ kali ya? Iya, betul, Dok, karena masuk ke prevalensi juga.
masuk ke prevalensi. Ya menarik aja sih ya, soalnya tukang ojek gitu yang dalam tanda kutip notabene mungkin gitu kan, mungkin punya gaya hidup banyak sih lah ya, menurut jurnal juga banyak gitu. Termasuk jadi salah satu sasaran memang yang dipakai untuk edukasi AIDS juga ya. Jadi saya tadi tertarik, wah langsung nyasar tukang ojek gitu ya. Padahal tukang ojek salah apa? Nah itu makanya. saya juga tergelitik ke hal itu tuh. Tapi nanti deh sambil nanya. Ya baiklah gitu ya. Oke, terus tadi banyak ya yang nontonnya. Anda pergaulannya luas ya ternyata gitu ya. Ada tips and trick nggak itu sampai view-nya capai berapa tadi? 800. Kenapa dong? 4.000. Udah 3.000-an tadi. Iya makanya. Izin menjawab dok, mungkin itu sendiri kami share-nya kan ke Instagram story masing-masing. Dan mungkin sebagian dari kami itu memiliki jumlah follower yang banyak, yang di atas mungkin 1.000, dan akhirnya pada tertarik untuk nonton reels kita, dan views-nya sangat melebihi dari target kami gitu. Dan juga kemarin kami juga sempat untuk meng-share ke teman-teman kami untuk ataupun keluarga, dan di-share ke media sosial mereka juga masing-masing. Kalau dari saya dok. Baik, terima kasih. Baik, kalian waktu di Instagram itu bikin sama nggak kayak bikin pretest post-test atau pas on spot aja yang bikin pretest post-testnya? Kalau untuk pretest dan post-test dok, mungkin untuk pada saat kita nge-ground campaign saja. Untuk yang air campaign, kami melihatnya dari likes dan juga views-nya saja dok. No, dari likes. Oke. Ada nggak di 7 pertanyaan itu ya yang menyasar misalkan apakah mereka bisa membedakan antara AIDS sama HIV? Ada nggak? Untuk pertanyaannya, untuk membedakan AIDS dan juga HIV tidak ada dok. Jadi kami fokusnya memang penularannya dok, karena masih banyak yang salah paham mengenai penularan dari HIV/AIDS itu sendiri. Oke, penularannya. Nah, itu menarik juga ya waktu Menteri Kesehatan menginikan bagi-bagi kondom gitu. Nah, itu pernah sempat jadi isu ya, kalau misalkan Anda ingat gitu. Itu pernah sempat jadi isu gitu ya. Menarik ya sebetulnya ya. Di satu sisi kita mau mencegah, di satu sisi ya banyak gitu ya norma-norma lain gitu. Baik, dari saya cukup. Silahkan Dokter Ahmad dulu deh, mangga dok. Oke. Selamat untuk kelompok 3 ya. Langsung to the point ya, langsung action. Oke. Kalian sempat terpikir nggak waktu merencanakan konsep itu, misalnya mau kontak atau menyasar ke rekan-rekan yang golongan yang memang pelaku berisiko seperti LGBTQ, kan banyak grupnya ya sebetulnya. Ada nggak dicoba ngontak mereka enggak gitu? Mungkin dari mereka ada yang mereka sebetulnya mungkin ada penasaran pengen tahu, mungkin nggak berani tanya ke dokter. Jadi kalian kan mahasiswa fakultas kedokteran ya, kalian reach out nggak ke sana gitu? Izin menjawab, dokter. Pada awalnya kita tadi berniat untuk mewawancara salah satu pengidap HIV/AIDS-nya, tetapi kita sudah berusaha untuk mencari pasiennya tersebut, tapi ketika kita ingin mencari, kita memilih lebih ke wawancara kepada mahasiswa dan kepada masyarakat langsung. Karena memang kami sedikit memiliki kesulitan untuk menjangkau pasien tersebut. Kurang lebih seperti itu, dokter. Izin menambahkan, dok, mungkin kami juga memilih untuk mengedukasi mahasiswa, karena mahasiswa itu sendiri sedang dalam masa remaja yang mungkin beresiko untuk melakukan hal-hal yang tidak baik, dok.
Kirain masak anak-anak. Oke. Ya jadi lebih milih mencegah ya. Memang mencegah ya. Tapi mencegah penularan kan bisa ke orang-orang yang belum terkena dan orang yang terkena. Biasanya orang yang udah terkena lebih tertutup lagi sih seharusnya ya. Tapi kan komunitasnya kadang sekarang itu sudah lebih terbuka ya. Jadi banyak yang menyatakan saya ini LGBTQ atau gimana gitu ya. Lebih mudah mungkin untuk mereka sekarang daripada beberapa tahun yang lalu. Oke, mungkin dari saya, Dok. Ya, baik. Terima kasih Dr. Ahmad. Silakan Dr. Ghazali. Baik, terima kasih Dr. Grady dan Dr. Ahmad. Yang lalu selanjutnya selamat nih buat pemadam AIDS gitu. Ada 2 pertanyaan konfirmasi yang ingin saya tanyakan. Menurut kalian, berdasarkan data yang kalian baca, gitu ya, di Provinsi Jabar itu daerah mana yang merupakan paling tinggi angka penambahan ya? Ini jumlah AIDS kan kalian bilang tuh bertambah ya. Nah, penambahannya tuh paling banyak di daerah mana? Mungkin kalau dari yang kami sempat baca, dari Barat itu yang cukup tinggi, Bandung termasuk yang cukup tinggi, Dok. Dengan prevalensi. Di mana? Bandung termasuk yang cukup tinggi, Dok, di Jawa Barat. Oke. Bandung. Tertinggi itu di kota Bandung ya, gitu. Jadi kalau perihal data tuh kalian harus yakin. Kalau tutor 5 mendengarkan saya tuh kalau jawabannya mungkin cukup, itu berarti kalian nggak baca, gitu. Itu tutor 5 langganan tuh sama saya, gitu. Nah, terus yang kedua dari kan tentunya penularan terkait dengan perilaku ya, begitu. Nah, perilaku itu terkait dengan profesi. Nah, dari data yang kalian pelajari, profesi apa yang paling banyak memberikan sumbangan angka penambahan infeksi HIV/AIDS di Kota Bandung? Dari pekerja seks komersial, Dok. Pekerja seks komersial. Nah, kalau mengikuti ojol tadi, tetot, kalian salah. Penyumbang terbesar adalah pada jaket biru, pasti tahu tuh. Dari profesi apa? Yang ini nih yang pakai kemeja biru. Oke, penyumbang teman-teman semua, penyumbang terbesar itu adalah dari profesi mahasiswa. Begitu. Itu penyumbang terbesar di Kota Bandung. Sudah ada datanya dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan setempat bahwa yaitu hubungan seksual yang dilakukan secara tidak aman dan bukan oleh pasangan officialnya, begitu. Itu datanya sudah ada, begitu. Nah, maka ini menarik sekali kalian berada dan mengusulkan suatu kegiatan di ujung tombak yang paling depan, di mana dengan kalian itu bisa berhasil dan berkelanjutan, itu bisa memutus semua. Tetapi yang perlu dikuatkan adalah melakukan kegiatan berbasis pada data yang ada. Jadi asa aneh tadi, kalau profesi paling tinggi penyebabnya itu adalah mahasiswa, jumlah mahasiswa paling tinggi dibandingkan ojol, gitu. Jadi itu nggak pas sasarannya seperti yang tadi disampaikan oleh Dr. Resti. Salah apa ojol? Gitu. Nah, jadi dan dengan demikian, ketika melakukan edukasi, maka edukasi itu kalian bisa lebih tajam, begitu. Lebih tajam tidak hanya pada sasaran, tetapi pada perilaku yang memang memberikan resiko tertinggi, begitu. Dan kami yakin dengan ide-ide kalian brilian ini, pendekatan sesama mahasiswa, maka minimal di Kota Bandung, gitu. Di Kota Bandung kita dapat menurunkan jumlah infeksi HIV/AIDS, gitu, terutama di kalangan mahasiswa. Jadi maka saya mohon bantuan dari teman-teman di tutor 3 ini bisa melanjutkan proyeknya ke kelompok mahasiswa yang selanjutnya di HIS. Gitu, Dr. Grady?
Baik, terima kasih Dr. Ghazali. Tepuk tangan dulu Kelihatannya saya pada tutor bermasalah. 3. Iya. Freeze, Dok. Kakak Tapi Abi, kedengeran suaranya. Ya, masih nyambung. Ya, silahkan. Boleh duduk. Siap-siap tutor 4. Postera. Dan juga Ya, sama-sama. Postera. Silahkan. Posko tes darah. Kenali anemia dengan posko tes darah. Ya, nah ini ada bapaknya. Anaknya sendiri, Dok. Baik. Berarti yang berikutnya adalah grupnya Dr. Ahmad ya sama Dr. Ghazali tampaknya nih ya, tutor 5 nih. sorry, Bentar, Dok. tadi lampu, ini dieselnya baru nyala. Tadi mati lampu juga. Mangga, Dok. Ya, silahkan tutor 4. Baik, selamat siang dokter dan panelis kita dari tutor 4. Kami izin mempresentasikan FASGAS kami Postera. Selamat siang, selamat sore para panelis Profesor Dr. atau Lori pada ujian kali ini. Sebelumnya, izin untuk memperkenalkan kami dari tutor 4 Hematoimunologi Sistem dengan dokter pembimbing Dr. Arifudin Ahmad PhD yang beranggota 10 orang, yaitu ada Revita Nurveja dengan NPM 13011022021, Mudifei Alia dengan NPM 1301102202113, Dava Aldila Zuaib dengan NPM 1301102202116, Julia Mukaroma dengan NPM 1301102202118. Raheja Putra Indi dengan NPM 1301102202111. Heidi Parama dengan NPM 13011022022. Destin Vandita dengan NPM 1301102202223. Dava Permata dengan NPM 1301102202224. Arneta Alaida dengan NPM 1301102202228. Dan Sani Sofwatunisa dengan NPM 1301102202229. Latar belakang dari kegiatan Postera ini adalah anemia defisiensi besi sangat umum terjadi terutama di kalangan remaja dan ibu hamil di Indonesia. Anemia defisiensi besi bisa menyebabkan berkurangnya kesehatan fisik dan mental serta berkurangnya konsentrasi dalam bekerja dan belajar, dan juga menimbulkan ancaman besar bagi masa depan sebagai ibu hamil. Oleh karena itu, sebagai tindakan pencegahan, kelompok tutorial 4 HIS membuat Postera sebagai edukasi dan screening pencegahan anemia di mahasiswa UNPAD, terutama perempuan. Berdasarkan data Riskesdas 2018, prevalensi anemia pada remaja sebesar 32%. Artinya, 3-4 dari 10 remaja menderita anemia. Di Jatinangor sendiri, prevalensi anemia pada remaja perempuan sebanyak 21,1% dan 9,4% pada perempuan dewasa. Dengan mengadakannya Postera ini, kami sudah memiliki tujuan sebagai langkah edukasi terhadap mahasiswa mengenai anemia, penyebabnya, dan cara pencegahannya, dengan melihat banyaknya kasus anemia yang terjadi pada remaja. Kegiatan Postera diharapkan dapat menjadi sebuah sarana bagi mereka untuk dapat lebih memahami pola hidup yang akan dapat mengurangi resiko mereka untuk terkena anemia.
Untuk sasaran dari kegiatan kami adalah mahasiswa 4, dan alasan untuk pemilihan sasaran ini adalah untuk mengedukasi mahasiswa di 4, karena prevalensi anemia di remaja ini termasuk tinggi. Nah, target jumlah sasaran kami adalah 60 peserta. Untuk metode kegiatan yang kami lakukan adalah yang pertama ada pretest, yaitu sebagai bentuk pre-assessment terhadap pemahaman dari mahasiswa UNPAD sendiri mengenai anemia defisiensi besi. Setelah diberikan pretest, kita memberikan edukasi dan pengecekan HB. Edukasinya melalui PPT mengenai anemia defisiensi besi, terus mengetes HB dan konsultasi sebagai deteksi dini dari anemia. Yang terakhir ada post-test sebagai bentuk asesmen terhadap pemahaman peserta mengenai anemia defisiensi besi di kalangan mahasiswa UNPAD. Kuantitatif itu terdapat 55 mahasiswa dari berbagai fakultas UNPAD yang datang, lalu secara kualitatif terdapat 80% dari jumlah peserta yang berhasil meningkatkan nilai post-test dan pretest. Lalu juga feedback diisi oleh 85% dari keseluruhan peserta. Kemudian ini ada hasil pretest dan post-test dari kegiatan Postera, dan informasi yang dibagikan itu melalui Instagram dan Twitter, lalu ada juga brosur yang disampaikan ke peserta Postera. Selamat menikmati. Mana subur mana?
Baik, terima kasih. Mungkin sekian dari tutorial 4 blok sistem hematoimunologi. Terima kasih. Kamu udah stay nguling? Udah. Kamu kenapa? Cepet banget soalnya dari semalam belum tidur gitu. Kita tayangin di IG Postera. Besok itu jam berapa sih? Jam 8 nggak sih? Kita harus ke... Aduh, jatuh. Mulai mulu, makan dulu yuk. Enggak deh, nggak nafsu. Ih, kenapa tuh? Iya, ada karyawan, kenalan juga. Tahu, jangan-jangan itu tuh gejala anemia tahu. Emang iya? Nah, teman-teman, hal tersebut merupakan tanda dan gejala yang dialami oleh anemia defisiensi besi. Terputus yang di Jatinangor ya? Iya, kayaknya. Atau videonya terlalu berat. Coba tes yang Jatinangor, bagaimana yang Jatinangor? Sebenarnya masih ada gejala-gejala tanda lain, seperti konjungtivitis dan kupat cekung. Nah, apa sih penyakit anemia defisiensi besi ini? Jadi itu merupakan kekurangan darah yang disebabkan oleh kurangnya asupan zat besi dalam tubuh kita. Enggak sih, kebaan. Misalnya 21% remaja dan 9% wanita dewasa di Jatinangor itu kena anemia. Jangan-jangan gue itu kena anemia. Kenapa? Coba karena gue itu pernah pingsan sekali. Abis itu gue itu kalau belajar suka lupa. Terus itu kalau fix gue anemia ini tuh sebenarnya tenang deh, tenang. Lu jangan self diagnose kayak gitu dulu dong. Kebetulan banget nih lagi ada Postera. Wah, apaan tuh Postera? Itu tuh posko yang ngajarin anemia, sekalian juga ada cek HB gratis. Oh, di mana tuh tempatnya, Net? Deket banget di F4 di sana. Oh, iya, deket banget. Terus ada apa lagi di sini? Ada snack gratisnya, fix gue ikut sih. Boleh langsung sekarang nggak sih ke Postera? Udah. Oke, sudah? Terpat? Halo? Apakah dari kita suaranya masuk? Masuk, tapi videonya nggak ada. Ya, betul. Dari layar screen yang di AC3 Theater ini mati, Dok. Jadi kita terpaksa on cam lewat sini, Dok. Mohon maaf. Ya, jadi, boleh, nggak apa-apa. Nah, malah lebih jelas begini daripada tadi. Iya, jelas ini. Nah, bagusan gini ya. Oke, baiklah. Sudah ya, sekarang sesi diskusi sebentar gitu ya. Postera, selamat ya. Anda yang melakukan itunya tadi, yang meriksa HB dan segala macam? Ya, ada, Dok. Kita ada tim pemeriksa dan tim edukasi sendiri, Dok. Oh, bisa ya periksanya. Oke, terus udah lancar itu nyetek tanpa membuat orang lain kaget gitu. Kan biasanya kalau dicetek pakai alat itu tuh kan ada yang kadang-kadang kebanyakan darahnya karena si jarumnya mungkin kebesaran gitu ya. Atau Anda nggak ngelihat dulu tebal tipisnya. Nah, kita tebal tipisnya kulit gitu. Ujungnya gimana? Udah ada insight apa tuh? Jadi sebelumnya kita kan sudah latihan bersama dokter Didin, Dok, kita semua jadi kita melakukan tes HB, cuman pas
pelaksanaannya itu dari kami sendiri juga ada yang kadang ada yang darahnya kurang, kebanyakan begitu. Betul. Betul. Nah, ada tuh, boleh nggak sih kalau darahnya kurang terus kita pencet-pencet gitu, diurut-urut. Nah, boleh nggak? Iya dok. Jadi kita tekan dahulu, lalu tusukan dengan alatnya itu nanti keluarnya jadi banyak dok. Jadi banyak ya diurut gitu. Oke, boleh ya. Nanti boleh tanya lagi tadi sama dokter siapa, Didin? Saya dok. Dokter Didin teh dokter Ahmad. Ampun. Saya manggilnya dokter Ahmad ya, dokter Didin. Anak-anaknya sendiri bilang bapaknya dokter Didin. Baik. Nah, boleh tanya lagi ya sama dokter Didin gitu ya, gimana pengalamannya gitu. Karena kalau yang gitu kan harus sering gitu ya, harus sering nusuk gitu sampai akhirnya dapat feel. Dapat feel. Ternyata oh begini nih ya, ngecek HB itu kayak apa gitu ya. Terus ini bukan penasaran sih, kalian baca-baca nggak sih kenapa sih harus dibagiin snack gratis juga, terlepas dari memang snack itu selalu snack itu selalu menarik, tapi kalau untuk habis yang berhubungan sama diambil darah itu biasanya lebih diharapkan gitu snacknya dibandingkan cuma sekedar edukasi. Nah, kenapa tuh? Ya dok, jadi isi dari snacknya kita itu bukan sekedar snack aja gitu, dan itu tuh juga sebagai apresiasi dari kita, dan itu tuh isinya makanan yang mengandung zat besi. Nah kita tuh kayak apa ya, kue kering gitu dok. Nah itu yang mengandung vegetable, terus suplemen sama beyond untuk mereka tambah darah, dan juga minuman yang membantu absorpsi dari zat besinya itu. Kita memberikan jus jeruk dan jus jambu dalam bentuk buah pita begitu dok. Oke. Ya, berarti Anda lumayan ya sudah berarti belajarnya benar ini. Berarti belajarnya benar hebat ya. Sekali. Bapaknya hebat, bapaknya. Iya. Oke, nah terus sasarannya tadi kan 21% remaja ya sebenarnya ya. Tadi jadi ya di Jatinangor. Betul. Nah, sekarang dari semua yang sudah Anda kerjakan, berapa persen yang remajanya sasaran yang dapat? Jadi semuanya itu remaja dok, karena kita mengambilnya kan mahasiswa U4 ya dok. Jadi mereka tuh rentang umurnya itu antara 18 sampai 20 kemarin dok. Oke. Bagus lagi kalau misalkan ini bisa nyasar sekolah-sekolah sekitaran U4 gitu ya. Karena remaja putri, saya yakin remaja putrinya juga banyak yang ya tadi kayak tadi yang di film itu gitu ya, dibuat ya bahwa dia nggak tahu, jangan-jangan pusing-pusing dan segala macam itu hanya ya sekedar kurang tidur gitu ya. Karena sebagai orang yang pernah menderita anemia berat juga, saya jadi bisa berempati gitu. Saya pernah merasakan namanya ngerasain HB-nya 5 gitu. Oh, itu ya yang rasanya sesak, terus badannya ngerasanya berat banget gitu. Kalau jalan tuh cepet capek gitu. Itu kerasa banget gitu. Jadi oh begini ya, nggak enak banget sih memang, walaupun bukan suatu penyakit gitu ya, tapi menandakan bahwa ada sesuatu yang serius di balik itu. Sebenarnya itu kan yang pengen kita capai gitu ya dari edukasi tentang anemia ini. Baik, terima kasih, cukup dari saya. Selamat Dokter Didin. Maaf dari tadi saya manggil Dokter Ahmad ya. Punten kurang akrab, sekarang udah akrab sekarang. Bangga Dokter Ghazali. Baik, terima kasih Dokter Resti. Oke, yang kedua selamat ya untuk tutor 4. Ya kembali saya iri begitu, pengen jadi kayak kalian lagi karena merasakan menjadi seorang transformer begitu. Nah, terkait dengan apa yang kalian lakukan, saya kok jadi kepo. Tentunya kalian telah melaksanakan gitu ya. Nah, dari hasil yang kalian dapatkan itu apakah cocok dengan bukti-bukti yang kalian pelajari? Dari kita baca di latar belakang itu sendiri, di Jatinangor itu remaja itu ada 21% dan wanita itu 9% ya dok. Dan setelah kita lakukan screening
dari screening HB, terus kita juga ada form riwayat kesehatan, terus kita juga ada ngobrol-ngobrol sekedar sharing mengenai konsultasi kayak yang mirip-mirip gejala dan tanda anemia. Dari mereka sendiri itu ternyata beberapa ada yang HB-nya rendah dan mereka tuh sering merasakan tanda anemia, Dok, dan dari konsumsi dan pola makannya mereka sendiri, mereka tuh juga banyak yang kurang mengonsumsi zat besi, terutama zat besi dari heme seperti makan daging, seperti itu, Dok, dan juga kurang makan sayuran yang mengandung zat besi non heme. Oke. Nah, sekarang tentunya kembali ya kita berbicara keberlanjutan, gitu ya. Apalagi kalau tak menyambung apa yang tadi Dr. Grady sampaikan bahwa pemeriksaan darah, terutama hemoglobin atau pemeriksaan glukosa darah, itu kan bisa dilakukan sendiri ya, gitu. Bisa dilakukan sendiri. Nah, maka kira-kira kan kalau kemarin itu kalian melakukannya sendiri di antara kalian, gitu kan ya. Dan tentunya dengan adanya suatu kesempatan bahwa proses pemeriksaan ini bisa dilakukan sendiri oleh masyarakat yang ada, gitu, dan juga sasaran kalian. Kira-kira apa nih usulan gagasan selanjutnya sehingga proyek yang kalian gagas ini bisa berkelanjutan? Jadi kita sudah memikirkan ide, Dok. Jadi kalau kita kan baru di lingkungan Unpad dan itu tuh kita rencananya juga akan melanjutkannya juga di lingkungan Unpad. Jadi kita memikirkan bahwa kita nanti akan bekerja sama dengan RSIS dan Fakultas Kedokteran sendiri untuk melakukan seperti annual event anemia day gitu, Dok. Jadi kalau dari ide kita itu kita akan melakukan di Bali Santika biar orangnya itu lebih banyak. Terus selain pengecekan HB, kita juga melakukan mungkin edukasi tambahan dan mungkin juga akan diberi makanan yang mengandung zat besi, bukan cuma snack begitu, Dok. Oke. Sebenarnya ada satu lagi yang bisa memberikan dampak terutama pada yang terdekat kita dulu, kayak bersedekah itu kan bersedekahlah dengan yang paling dekat dulu, gitu ya. Ada satu ide kalau menurut saya adalah bagikan saja itu si alat untuk pemeriksa HB kepada orang-orang terdekat, mereka periksa sendiri, dan tentunya kalian siapkan videonya cara memeriksa HB, mereka lakukan sendiri, gitu, dan kirimkan hasilnya ke kalian untuk dianalisis, gitu. Gimana? Ada komentar, tanggapan? Sebelumnya, kalaupun itu harus dilakukan ya, Dok, kan dari ide yang kemarin saja saat kita lakukan itu cukup keluar biaya yang lumayan banyak. Nah, bila itu mau dilakukan itu sebenarnya bisa, tapi kita mungkin butuh sponsor lebih gitu, Dok, biar itu bisa dilakukan. Karena satu alatnya pun juga biayanya cukup mahal, Dok. Gitu, Dok. Kira-kira siapa yang bisa mensponsori? Ya mungkin bisa dari Dok, atau mungkin kita kerjasama dengan RSIS sebagai media penyebarannya juga, Dok. Ya kerjasama dengan pembimbingmu itu tuh aset terbesar itu. Satu itu, kedua ada satu lagi, yaitu kalau kalian tadi ya mungkin kalian terpaparnya adalah dengan RSIS ya. Nah jangan dilupakan yang terdekat itu adalah puskesmas. Puskesmas itu melaksanakan posyandu dan posbindu, rutin mereka lakukan, begitu. Dan di situ kalian bisa ikut berkontribusi, nggak usah berkontribusi alat, kalian berkontribusi dalam bentuk lain, bikin video cara periksanya. Karena oleh ya karena saya tahu di ke RW-an begitu ya, mereka tuh membagikan alat-alatnya sekarang kepada masyarakat. Nanti masyarakatnya yang ngukur sendiri. Itu yang terjadi di RW saya, gitu. Oke, terima kasih Dr. Didin, mantap sekali ini, transformatif sekali. Atur nuhun Dr. Grady kesempatannya. Terima kasih Dr. Ghazali. Ya. Baik, terima kasih Dr. Ghazali. Mangga mungkin ada Dr. Didin mau memberikan tanggapan, silahkan Dok. Saya mau mengucapkan selamat aja ya, sudah selesai tugasnya ya. Dan tadi saran-saran dari Dr. Ghazali, dari Dr. Resti bagus sekali. Jadi
Nanti kalau kalian ada kesempatan mungkin bisa dilanjutkan di langkah berikutnya ya. Tadi misalnya turun ke Posyandu ya, di Posyandu kita konsernya ke balita-balita ya. Balita-balita kalau dari usia sekian itu sudah anemia, impact-nya jauh lebih besar daripada remaja yang lebih mudah diatasi gitu. Kalau balita kita harus edukasi orang tuanya. Gitu ya. Mungkin gitu saja dari saya ya. Baik, terima kasih Dr. Didin. Tepuk tangan dulu tutor 4 ini. Selamat ya, silahkan. Boleh duduk lagi. Terakhir, tutor 5. Ya, sama-sama. Tutor 5. Estimate. Estimate. Silahkan. Nah, ini lebih spesifik nih, remaja berprestasi. Nah, remaja berprestasi. Ini bapaknya, ini kayaknya lagi senyum-senyum nih. Bapaknya yang selalu men-challenge ini ya. Gitu ya. Baik. Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang untuk seluruh dokter panelis dan seluruh teman-teman sekalian. Sebelumnya perkenalkan kami dari tutor 5 dengan beranggota 11 orang, yaitu yang pertama saya sendiri Muhammad Wahyu Juwairi, dengan teman-teman saya yang pertama Nadiatul Badiah Milda, kemudian Ernisha Rahma Putri, Irma Duilis Triani, kemudian Anastasia Silviatul Ada, Eka Ristiana, Syadzia Mutia Inanda Rahman, Mailan Aristi, Tiara Rizkia Zahira, Wiwit Dwi Utami, dan yang terakhir Khadijah Karimatunisa. Nah, pada festival gagasan kali ini kami melakukan penyuluhan di SMP Cendikia Islami yang berada di Kecamatan Balenda dengan memberikan edukasi mengenai anemia kepada siswa-siswi kelas 7 dan 8 dengan tema estimate, yang dimana estimate sendiri itu merupakan remaja sehat berprestasi dengan tanpa anemia dengan 7 pencegahan. Kegiatan ini kami lakukan di bawah bimbingan Prof. Ramdan, Dr. Gozali, dan Dr. Puspa. Untuk lebih jelasnya akan kami jelaskan melalui video berikut. Belum ada suaranya. Ya, belum ada suaranya. Ya, benar. Perkenalkan, kami dari Tutor 5 Blok His. Dengan bangga kami mempersembahkan Estimate, remaja sehat, berprestasi, tanpa anemia, dengan 7 pencegahan. Nah, mengapa sih kami harus membahas anemia? Dikarenakan pada data Riset Kesehatan Dasar atau Riskesdas Republik Indonesia tahun 2018, prevalensi anemia pada remaja putri ini masih sangat tinggi sekali, yaitu menyentuh angka 32% loh. Jadi jika anemia ini dibiarkan, maka tentunya akan mempengaruhi kesehatan dari si remaja putri ini sendiri, seperti mempengaruhi kesehatan jantung, paru-paru, mempengaruhi kehamilan, dan tentunya pastinya mempengaruhi aktivitasnya sehari-hari. Jadi bakal menghambat si remaja putri ini dalam melakukan hal yang produktif dan berkarya untuk masa depannya. Apa itu Estimate? Estimate merupakan sebuah proyek campaign dari tutor kami, yaitu Tutor 5, sebagai bentuk upaya pencegahan penyakit anemia. Tanggal 13 sampai dengan tanggal 19 Maret 2023 kami gunakan sebagai waktu persiapan, dan kami melaksanakan kegiatan ini tanggal 20 Maret 2023. Goals-nya sendiri meningkatnya pengetahuan para siswa dan siswi SMP Prima Cendikia Islami mengenai anemia, gejala anemia, sekaligus metode pencegahan anemia.
dan juga diadakannya sesi pretest dan posttest yang dikerjakan para siswa kelas 8 dan kelas 7, yaitu sebanyak 60 orang. Dan dari situ dapat disimpulkan bahwa hasil yang didapatkan cukup maksimal. Hal ini didukung dengan adanya kenaikan nilai posttest dibandingkan dengan pretest saat dilakukannya sosialisasi tersebut. Selanjutnya, tujuan kami di sini untuk mengedukasi pentingnya pencegahan tentang anemia, dan tentu saja dengan adanya edukasi inilah siswa-siswi di SMP Prima Cendekia Islami dapat meningkatkan pengetahuannya serta dapat menerapkan ilmu yang telah didapat dari edukasi ini untuk kedepannya. Dan tujuan kami sebagai penyelenggara yaitu dengan mendapatkan manfaat dari program kreativitas mahasiswa ini, yang dimana kegiatan ini sebagai bentuk pengabdian masyarakat untuk melatih skill komunikasi serta mengembangkan ilmu dan pengalaman yang dimiliki. Selanjutnya ada hubungan eksternal. Yang pertama ada Prof. Ramdan Panigoro, Dr. MSc, dan Dr. Muhammad Ghazali, Dr. MSc sebagai pembina kegiatan. Yang kedua, SMP Prima Cendekia Islami sebagai tempat berlangsungnya kegiatan. Yang ketiga ada siswa-siswi SMP Prima Cendekia Islami sebagai sasaran kegiatan. Dan yang terakhir, Kaprodi Fakultas Kedokteran Universitas Padjadjaran sebagai pemberi izin kegiatan. Selanjutnya untuk target dan alasan proyek kami, yaitu siswa-siswi SMP Prima Cendekia Islami kelas 7 dan kelas 8. Lalu untuk alasannya, karena merupakan salah satu sekolah yang baru didirikan dan masih jarang teredukasi dari pihak eksternal. Berikut hasil kegiatan kami. Kegiatan kami terlaksanakan dengan baik, dengan tepat waktu sesuai jadwal yang telah ditetapkan dengan pihak SMP. Nah, target sasaran kami yaitu dihadiri oleh para siswa kelas 8 dan kelas 7 yang berjumlah 60 orang. Lalu di sini ada pretest posttest, di mana setelah melaksanakan kegiatan sosialisasi mengenai anemia, dapat disimpulkan bahwa hasil yang didapatkan cukup maksimal. Hal ini didukung dengan kenaikan nilai posttest dibandingkan dengan pretest saat dilakukannya sosialisasi tersebut. Nah, berikut juga bentuk apresiasi pihak sekolah terhadap kami, yaitu ada 2 artikel. Untuk yang pertama, yaitu bekerja sama dengan Fakultas Kedokteran Unpad, SMP PCI, gelar edukasi remaja sehat berprestasi tanpa anemia, dan yang satunya bisa kita lihat pada gambar. Ini ada media publikasi yang dimana kita sendiri membuat akun Instagram dengan nama Estimate05, dan kita juga ada beberapa memberikan pertanyaan dan dipost dengan Instastory masing-masing dari. Selanjutnya adalah deskripsi acara, yang dimana deskripsi acara ini ada 3. Yang pertama adalah pre-activity, kami melakukan penyebaran infografis atau brosur dan menyebarkan juga question and answer di Instagram pribadi kami masing-masing. Lalu yang kedua adalah main event, ini adalah inti kegiatan kami yaitu melakukan penyuluhan atau memberikan edukasi mengenai penyakit anemia dan bagaimana cara pencegahan penyakit anemia tersebut kepada siswa-siswi SMP Prima Cendekia Islami pada saat sesi pemberian materi. Lalu yang ketiga adalah post activity, ini adalah aktivitas kami setelah melakukan kegiatan inti, yaitu menghitung jumlah jawaban benar pada saat sesi pretest dan posttest yang telah kami berikan di awal dan di akhir acara. Indikator keberhasilan digunakan untuk mengetahui keberhasilan dari program sosialisasi yang telah kami lakukan. Beberapa indikator keberhasilan yang telah kami tetapkan adalah: yang pertama, sebanyak 50 orang telah teredukasi mengenai anemia, dan juga yang kedua, peserta mengalami peningkatan dalam pengetahuan yang dinilai dari perbandingan nilai pretest dan juga posttest yang telah kami lakukan. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih. See you! Secara pribadi saya mengucapkan
ini. Kirain barusan tambahan ya. Ada Makanya rekayasa tadi penipuan. kaget ya tadi. Perasaan waktu membina nggak ada kayak gitu. Sudah dari tutor 5? Sudah. Baik, ya. Baik ya, terima kasih. Kesempatan pertama silakan Dr. Didin, mangga. Oke, ya, selamat ya Dr. Ghazali dan anak-anaknya. Oke, ini spesifik ya dilakukan edukasi langsung di remaja, betul-betul remaja. Jadi usianya sekitar berapa tahun ya itu usianya? Antara 14-15 ya? Kelas berapa tadi? Kelas 7 dan 8. Kelas 7 dan 8, ya, kelas 7 dan 8. Waktu, saya mau tanya aja, waktu pelaksanaan di sekolahnya itu ada UKS-nya nggak? Di sekolahnya ada UKS-nya, Dok. Oke, kalian terpikir nggak kalau misalnya di antara siswa itu ada yang misalnya kalian jadikan kader untuk di UKS-nya? Kalau dulu waktu saya SD itu ada yang namanya dokter kecil gitu ya. Terus kalau SMP mah bukan dokter kecil ya, mungkin dokter remaja atau apa. Terpikir nggak untuk mungkin yang nilai postesnya paling bagus misalnya, terus nanti kalian ajari khusus misalnya kayak tadi diajari mengukur HB atau diajari mengenali gejala temennya yang anemia gitu, sempat terpikir kayak gitu nggak? Ya dok, baik. Kalau dari kami sendiri sebenarnya untuk kemarin belum kepikiran ke situ ya dok. Tapi kalau untuk yang rencana keberlanjutannya itu memang kami udah kayak diskusi ke pihak UKS sendiri. Salah satunya dengan cara ngasih obat yang penambah darahnya itu, tablet tambah darahnya kepada pihak UKS. Dan mungkin kalau untuk saran dari dokter yang tadi mungkin bisa kami timbangkan kembali karena rencananya juga kami bakal kembali lagi ke sekolah itu di blok selanjutnya. Jadi mungkin rencana-rencana itu bisa kami berikan kepada mereka gitu dok. Bagus ya. Ya mungkin dari saya gitu kan dok. Ya. Terima kasih. Ya, kembali lagi tadi ya, akan jadi Anda sendiri yang akan datang lagi ke sana di blok, walaupun Anda sudah pindah blok gitu ya? Iya betul dok. Sempat terpikir nggak untuk berkolaborasi sama next batch gitu? Jadi atau memang proyeknya terus-terusan ikut? Maksudnya kalian ikut terus-terusan proyek ini gimana? Kalau untuk proyeknya sendiri mungkin bakal berbeda gitu ya dok ya, karena kan untuk permasalahan kesehatannya sendiri pasti bakal berbeda di blok selanjutnya dok. Oke, jadi ya ada baiknya juga gitu kalau misalkan memang biasanya idealnya gitu pengennya balik lagi ke sana, tapi apa daya nanti kalian punya kesibukan masing-masing. Nah berarti kan kalau mau mengestafetkan gitu ya, mengestafetkan program berikutnya berarti kan Anda harus memberikan kayak kalau protap itu berarti protap yang jelas gitu ya, sehingga yang berikutnya nggak hilang arah atau mengulang apa yang sudah Anda lakukan gitu ya. Saya sangat apresiasi karena saya sendiri sebenarnya senang gitu kalau misalkan sasarannya memang bukan mahasiswa-mahasiswa lagi, malah mungkin lebih muda lagi, itu senang gitu ya, karena menemukan dunia yang berbeda gitu dibandingkan menjadi tutor kalian sehari-hari yang ikut pusing juga gitu ya. Nah kalau ini tuh ada main-mainnya juga, kalian juga kan senang gitu ya, nostalgia gitu kan, sampai kalian tadi pakai apa? Kayaknya itu seragam ya, beli bando warna merah itu. Iya betul dok. Oke, itu lucu ya. Terus, nah ini mengenai pretest sama postes, apa sih yang udah Anda dapatkan? Apa yang sudah Anda pelajari dari pengalaman memberikan pretest dan postes? Apa? Baik dok, kalau pretest sama postes sendiri, mungkin yang bisa kami dapatkan itu adalah dari anak-anak itu memang belum semuanya udah tahu gitu lebih dalam tentang anemia itu dok. Terus jadi setelah kami bandingkan hasil pretest dan postesnya memang ada kenaikan di situ yang lumayan lah menurut kami. Jadi yang kami dapatkan adalah selain memang awalnya mereka memang belum banyak tahu gitu tentang anemia itu sendiri, ternyata program yang kami jalani kemarin itu sosialisasi itu punya dampak yang cukup baik gitu dok terhadap pengetahuan mereka mengenai anemia itu sendiri dok.
Ya, betul. Nah, paling titip aja juga nanti belajar juga bahwa pembuatan pretest posttest itu tidak mudah ya gitu ya. Belum lagi nanti kalau misalkan Anda menemani nggak itu anak-anak saat mengerjakan pretest. Iya dok. Bukan posttestnya ya, kalau posttestnya mah mungkin mereka udah terpapar. Nah kalau yang pretest itu kan pertanyaan yang disampaikan pada anak umur segitu itu kan biasanya akan berbeda ya bahasanya dibandingkan, atau mereka mungkin nanti ini apa ya maksudnya gitu. Ada nggak kesulitan itu di lapangan? Kami nggak menemukan kesulitan yang cukup signifikan ya dok, karena dari pembuatan pretest dan juga posttest untuk bahasanya sendiri sudah kami sesuaikan kira-kira yang kira-kira gimana supaya anak-anak SMP ini bisa nangkep gitu. Dan gak cuma itu aja, dari bahasa yang kami sampaikan untuk materinya sendiri di PPT atau baik secara oralnya itu kami juga sudah menyesuaikan gitu dok, jadi nggak terlalu sulit untuk ditangkap. Oke, betul. Baik, nah ini sekedar membuka aja bukan membuka kolaborasi ya. Siapa tahu mungkin kan kita tuh FK tuh ada ahli bahasa gitu ya. Nah itu bisa juga tuh ditanyakan gitu kan. Siapa tahu kalian punya teman gitu, bener nggak sih sebenarnya ini gitu untuk level anak SMP, karena kalau di kita, kalau nanti Anda penelitian, tuh ujung-ujungnya pasti ditanya itu siapa yang memvalidasi pertanyaan itu. Nah itu jadi bolehlah kita buat sendiri gitu pertanyaannya, tapi itu kan harus sesuai standar. Nah itu mungkin salah satu insight ya, siapapun yang melakukan pretest posttest pasti punya mungkin punya hambatan yang sama. Belum lagi nanti harus dijelasin gitu ya sama adik-adiknya sampai paham. Itu untung berapa pertanyaan? Kemarin ada 5 dok. Oh 5 ya. Kalau coba bayangin kalau lebih dari itu ya, pasti jangankan anak kelas 7, kelas 8, saya aja nggak mau ngisinya kadang-kadang kalau udah ngisi panjang-panjang gitu ya. Oke, ya bagus. Berarti Anda belajar sesuatu dari situ ya, selain ke lapangannya, selain ilmunya gitu ya. Baik, cukup dari saya. Mangga silakan ini bapaknya. Dr. Ghazali. Oke, grup estimate atau tutor 5, selamat ya. Saya juga ini mendapatkan info dari Prof. Ramdan menyampaikan apresiasi juga buat kalian. Yang kedua juga terima kasih masukannya Dr. Didin dan juga Dr. Grady bahwa memang seperti apa yang tadi disampaikan oleh anggota kelompok kami, tutor kami, bahwa ini adalah program berkelanjutan. Dan program berkelanjutan dalam arti bahwa penyelesaian masalah yang ada di SMP tersebut itu sifatnya paripurna, layaknya kita memandang menyelesaikan masalah di diri kita sendiri, seorang manusia. Bahwa adanya blok-blok sebanyak 12 melambangkan manusia dan interaksinya dengan dunia di sekitarnya. Sehingga seperti apa yang mereka cita-citakan, walaupun ke depan mungkin kelompok kalian nggak akan sama-sama terus begitu. Tapi alhamdulillah memiliki suatu niatan bahwa kita akan sama-sama menyelesaikan masalah di sana secara paripurna. Dan tentunya yang diberikan masukan oleh Dr. Grady tadi adalah bahwa perlu berkelanjutan, bahwa ketika ada masalah tentang hematoimunologi di mana fokusnya adalah anemia dan anemia defisiensi FE misalnya ini strategis untuk di tingkat SMP, maka itu perlu kita lanjutkan teman-teman, seperti masukan dari Dr. Grady. Tentunya penyelesaiannya ini bisa dititipkan untuk batch selanjutnya karena ngikut pada riset yang dilakukan oleh Prof. Ramdan sendiri dan tim. Begitu. Dan terakhir benar sekali bahwa memanfaatkan sistem yang ada yaitu UKS untuk kita berdayakan benar-benar. Terima kasih. Demikian Dr. Grady, Dr. Didin. Selamat ya teman-teman grup 5. Ya, baik, terima kasih. Wah, ini grup 4 dan grup 5 ini sama tadi yang Prof. Betty udah hadir nih, bikin nangis ininya nih kayaknya tutor-tutornya. Terharu ya, tepuk tangan dulu pada grup 5, tutor 5. Ya, maka sudah selesai semua presentasi tutornya, presentasi grupnya. Terima kasih sekali kepada anak-anak yang telah hadir di sana. Mudah-mudahan ini menjadi
menjadi amal jariah juga buat Anda gitu ya, mendapatkan ilmu, bersilaturahmi dengan teman-teman. Bagi yang berpuasa semangat, masih ada 3 jam lagi. Tanggung ya, kalau nggak kuat jam segini itu tanggung. Kalau mau dari tadi, jangan sekarang. Baik. Terima kasih teman-teman. Saya tutup acara Festival Gagasan kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak dokter. Terima kasih dok. Mari-mari.